Sobat Vibrasi Semesta, pernah nggak kamu dengar orang bilang, coba aja dibayangin, nanti juga kejadian. Bayangin aja, kamu sukses, nanti juga jadi sukses. Kalau begitu, saya udah jadi miliarder sejak umur 12 tahun. Tiap malam, bayangin punya jet pribadi, tapi realitanya masih boncengan naik motor. Jadi, ada yang salah. Bukan salah di bayangannya, tapi mungkin cara kita mainin visualisasinya yang masih kulit-kulit doang. Coba bayangin kamu pengen bikin kue coklat. Kalau kamu cuma bayangin kuenya, tapi nggak ada bahan, nggak ada alat, nggak ada niat buat ngaduk adonan, ya paling cuma kenyang mimpi. Nah, begitu juga visualisasi. Nggak cukup cuma ngimpi tentang rumah mewah atau pasangan ideal. Kita perlu bumbu rahasia, yaitu emosi yang selaras dan aksi nyata. Kebanyakan orang kecewa karena mikir visualisasi itu kayak sulap. Padahal, ini tuh lebih mirip bertani. Harus nanam, nyiram, rawat tiap hari, baru bisa panen. Sebenarnya, visualisasi bukan tren TikTok. Ini udah dipakai dari zaman dulu. Dalam tradisi spiritual timur, kayak yoga dan meditasi. Dulu, para bijak bestari pakai visualisasi buat nyambungin diri mereka dengan alam semesta. Bukan cuma buat dapet diskon belanja online. Zaman sekarang, visualisasi sering dipangkas. Jadi bayangin yang kamu mau, lalu percaya. Ya bagus sih, tapi kalau nggak ada intisari di dalamnya. Hasilnya cuma kayak kopi sachet tanpa air panas, bau sih, iya, tapi nggak bisa diminum. Biar visualisasi bekerja maksimal, ada 3 elemen yang harus akur, yaitu pikiran, emosi, dan aksi. Bayangin kamu mau jalan-jalan ke Bali, kamu udah ngebayangin pasir putih dan suara ombak. Tapi, kalau kamu cuma diem di kamar, ya paling-paling kamu dapatnya screensaver pantai di laptop doang. Nah, kalau kamu bayangin dengan emosi syukur dan senang yang tulus, lalu mulai nyisihin uang, cari promo tiket, dan beneran jalanin, itu baru namanya visualisasi yang gerak. Tips kecil yang harus dipahami. Saat visualisasi, aktifkan semua panca indera. Bayangin, rasain, denger, cium, dan cicip, kalau bisa ya. Misalnya kamu membayangkan restoran impian, bayangin aromanya, rasa makanannya, suara pelanggan. Semakin lengkap, semakin kuat koneksi emosi yang terbentuk. Kalau kamu bisa scrolling medsos 1 jam tanpa sadar, masa iya meditasi dan visualisasi 30 menit aja nggak bisa? Mulai aja dari 10 menit meditasi pasif. Duduk, tarik napas. Biarin pikiran lewat kayak iklan YouTube, nggak usah ditonton terus. 20 menit visualisasi aktif. Bayangin tujuanmu dengan sepenuh hati. Kalau lagi sibuk banget, cukup mini visualisasi di sela-sela kerja. Pejamkan mata 1 menit, rasain impian kamu. Anggap aja kayak ngisi baterai batin. Visualisasi itu bukan sulap, tapi sinyal. Ketika kita rutin membayangkan dengan emosi dan keyakinan, semesta bisa mulai ngeh. Tapi, tetap perlu lihat keseriusan kita lewat tindakan nyata. Mau jadi penulis? Mulai nulis. Mau sehat? Mulai jalan kaki. Mau jadi pebisnis sukses? Mulai dari jualan kecil-kecilan, jangan nunggu semua sempurna. Kadang, langkah pertama justru yang membuka jalan berikutnya. Bayangkan, kamu adalah orkestra. Pikiran itu konduktornya, hati itu melodi, dan tubuh itu alat musiknya. Kalau salah satu fals, ya lagunya jadi kacau. Visualisasi itu kerja tim antara niat, rasa, dan aksi. Dalam dunia yang suka buru-buru ini, kita tergoda pengin hasil cepat. Tapi visualisasi sejati butuh waktu. Kayak mangga yang matangnya manis karena sabar, bukan karena microwave. Visualisasi bukan buat bikin kita halu,
tapi buat menguatkan arah. Ini adalah seni menciptakan kenyataan dengan energi, emosi, dan aksi. Di tangan yang tepat, di hatimu sendiri, visualisasi bisa jadi kekuatan transformasi. Ingat, bukan tentang dapat apa yang kamu mau secepatnya, tapi soal menjadi versi terbaik dari dirimu yang selaras dengan hidup yang kamu bayangkan. Kalau hidup itu panggung, maka visualisasi adalah naskahnya. Tapi kamu tetap yang harus naik panggung dan mainkan perannya. Jadi, yuk, mulai bayangin, rasain, dan lakuin. Jangan tunggu esok untuk jadi dirimu yang kamu bayangkan hari ini.